seluruh warga yang tinggal di RT 6 RW 2 yang telah berpartisipasi, berkontribusi, baik itu tenaga, pikiran, ataupun materi dalam peringatan menyambut HUT RI yang ke-72 ini. Bapak Ibu warga RT 6, bagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pada malam hari ini merupakan malam tasyakuran yang mana besok di tanggal 17 Agustus 2023 bangsa Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Pada malam hari ini menjadi momentum kita bersama untuk merefleksikan sejarah perjuangan panjang para pejuang yang telah gugur berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang saat ini kita rasakan bersama. Perjuangan yang dilakukan juga oleh segenap rakyat Indonesia di 78 tahun yang silam ataupun sebelumnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus pada malam hari ini mampu mengingat, merenung, dan tentunya juga mendoakan kepada arwah-arwah para pejuang kemerdekaan yang telah gugur mendahului kita. Perjuangan yang dicapai dengan segenap tumpah darah, dengan pengorbanan jiwa dan raga, dengan semangat kekompakan, kesatuan dan persatuan, haruslah menjadi contoh teladan kita sebagai generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan yang kita rasakan sekarang. Rasa persatuan dan kesatuan bisa kita maknai, bisa kita lakukan sebagaimana kita hidup bersosial di masyarakat dengan tetap saling membantu, guyup rukun, saling bekerja sama, saling bertoleransi, dan saling peduli. Untuk itu, selaku Ketua RT 6, saya ingin kepanjenengan semua warga RT 6 RW 2 seyogianya semangat persatuan dan kesatuan yang telah dilakukan oleh para pejuang, yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia hingga menjadikan bangsa Indonesia merdeka, patut kita menjadikan teladan dalam kehidupan kita bermasyarakat, menjadikan masyarakat kita yang senang, yang aman dan enak untuk ditinggali. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir dari saya ingin mengucapkan terima kasih. Jadi sedikit cerita tadi, waktu saya masih kerja, saya ditelepon sama istri saya, diinformasikan kalau ada insiden kebakaran di tempat parkir kita. Kenapa saya namakan tempat parkir kita? Karena tempat parkir kita itu adalah hasil kita yang mengelola dan kita untuk kita. Memang saat ini penghasilan yang didapat dari parkir masih itu menutupi biaya pembangunan kemarin. Tapi insya Allah bulan depan biaya pembangunan tersebut, informasi dari koordinator parkir untuk bulan depan sudah terangkat. Setelah dapat informasi,
konfirmasi kembali bahwasanya insiden kebakaran sudah bisa diatasi. Untuk siapapun yang melaksanakan atau peduli dengan lingkungan seperti tadi, saya sampaikan kemudian selalu berdoa nanti mengucapkan terima kasih. Inilah Bapak Ibu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi sejak saya tinggal di sini memang keguyuban kepedulian warga tentang itu sangat tinggi. Untuk itu mari hal yang seperti itu tetap kita pertahankan, kalau bisa kita tinggalkan. Terus informasi yang kedua, mungkin karena di sini pada kumpul semua, sekalian sudah saya menginformasikan, meskipun kemarin sudah saya informasikan lewat webinar, tapi mungkin ada yang belum tahu atau belum simak, bisa sampaikan juga bahwasanya pada tahun ini ada program BKSDM di program BKSDM seperti yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2020 kemarin. Saya mengimbau pada masyarakat yang memiliki tanahnya atau rumahnya yang juga bisa diberikan, bisa mendapatkan ke saya untuk urusan yang lainnya. Disampaikan juga mungkin tanah yang ada di wilayah sini yang pemiliknya bukan di sini, cuma Bapak Ibu ada tahu, bisa diinformasikan pemiliknya untuk disampaikan nanti kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Saya lihat sampai dari di sebelah timur sana saya sudah kelihatan saking panjangnya timur sana. Terima kasih. Tahun ini mungkin setelah beberapa tahun yang lalu terjadi pandemi yang tidak bisa kita lakukan seremoni-seremoni malam keputusan seperti tahun ini. Tahun ini sudah lepas tentunya, terus kita semua bisa melaksanakan acara kegiatan dengan sembahyang seperti yang sekarang ini. Oke, dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Tanggal 26 besok, tanggal 26 besok hari Sabtu malam Minggu, Anilia Hondari 78 beserta orang-orang dan seluruh warga Katinang menyatakan pentas seni pelestarian di Gang 4 di lapangan parkir lokasi panggung di area depan Bugari Bogor. Yang mau ikut bukan jualan pasar, monggo beli gratis. Kita ramaikan. Nanti akan ada tampilan dari anak-anak kita, ada tampilan dari ibu-ibu, pokoknya heboh. Di sini ada panggung ibu. Sekarang ini malam ini ukuran 2 meter kali 1. Kami yang didapat panggungnya 6 kali 6 pakai lipstick. Istimewa. Dalam pentas tersebut nanti ada 3 panitia juga akan mengedarkan kupon gratis ke seluruh warga yang ada di Katinang. Bisa terima ada 5 kepala, ada 5 orang baju dikasih 5 lembar. Nanti bisa dibawa ke lokasi pentas seni, itu boleh di panitia, nanti kita undi. Ada sponsor utama ini. Sponsor utama nanti TV LED dari sponsor lain yang muncul. Panitia masih siap menerima game. Bisa dengan panitia, Mas Menteri di sini pasti
lagi mohon doanya. Terima kasih atas semua partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu tanggal 21 itu nanti akan ada tim suplemen tim yang akan sidang mendaftar di wilayah kita, baik di Jakarta maupun di Jakarta. Monggo sama-sama kita jaga bosnya, lingkungan kita, kenapa lingkungan kita, supaya lingkungan kita rapi bersih dan nyaman untuk berada. Betul. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua RT, banyak sekali acara undangan dari ulang tahun pernikahan Indonesia yang ke-78 ini yang disampaikan oleh kita. Selanjutnya, mari kita ramaikan ya Bu ya, nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak RT dan kita semua gaya bebas dan pesta rakyat. Ya. Baiklah, penginjak acara selanjutnya adalah acara inti. Kita doa bersama dalam memperingati hari ulang tahun pernikahan Indonesia ke-78 ini. Selanjutnya setelah itu dilanjut dengan seremonial komitmen dan dilanjutkan dengan sama-sama sekaligus kepada beliau kami persilakan Bapak Ketua kita memimpin acara doa bersama. Dan kami banggakan sebelum acara doa ini saya perlu menginformasikan tentang keadaan bangsa Indonesia di waktu zaman penjajahan Belanda maupun zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Belanda itu ada kerja paksa atau di istilah yang lain adalah kerja roti. Ini pada masa Gubernur Jenderal William Tenders. Kerja paksa itu adalah menggarap jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan, dari Banten sampai ke Banyuwangi. Itu sepanjang 1.100 km dan korban jiwanya 12.000 orang. Korban jiwanya karena kerja paksa itu tidak digaji, kerjanya berat, yaitu ya diantaranya yang menggarap gunung-gunung berbatuan itu kelaparan, akhirnya banyak yang meninggal. Itu pada waktu zaman Belanda. Di samping garap jalan raya tol jalan raya utama Anyer Panyalukan, juga di kerja paksa bikin pabrik senjata di Surabaya dan Semarang, bikin benteng-benteng pertahanan, bikin pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, dan bangun rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan waduk-waduk dam-dam jembatan. Itu kerja paksa pada waktu zaman Belanda, waktu Gubernur Denders tahun 1808 sampai tahun 1811. Ya, ini zaman Belanda. Ya. Kemudian pada waktu zaman Belanda juga ada yang namanya tanam paksa. Tanam paksa itu adalah petani diharuskan menanam tanaman apa itu, bukan pari, komoditas ekspor, ya, tanaman komoditas ekspor.
itu zamannya Gubernur Jenderal Van den Bosch tahun 1830 sampai tahun 1870. Ya, diwajibkan petani menanam kopi, menanam teh, menanam tebu, menanam kakao. Jadi tanaman ekspor di lahannya dan dibeli murah oleh penjajah, oleh Belanda. Sama Belanda dijual ke Eropa dengan harga yang tinggi untuk membangun negaranya. Ya, jadi Indonesia pernah. Ini juga banyak korban jiwa di sini. Banyak orang kelaparan. Karena apa? Karena petani tidak bisa menikmati hasil pertaniannya sendiri. Itulah para Bapak Ibu, bahwa zaman Belanda itu kita sangat menderita sekali. Ya, bangsa Indonesia dan kita banyak yang meninggal, terutama di kerja roti dan tanam paksa ini. Dan pada waktu kerja roti dan tanam paksa ini, bangsa Indonesia diberitahu cara menanam padi, menanam tembakau, menanam macam-macam. Itu positifnya, sehingga petani Indonesia, petani pribumi bisa menanam tembakau, menanam kopi, menanam tebu, menanam kakao, menanam teh. Itu adalah ya Belanda yang ada. Berikutnya pada waktu tahun 1901, seorang Belanda yang bernama Van de Venter, ya, Van de Venter. Ini politikus yang terkenal, mengusulkan supaya orang-orang Belanda itu balas budinya orang Indonesia, membalas budi orang Indonesia, sehingga ada program politik etis. Program politik etis itu program politik balas budi. Politik balas budi di sini harapannya adalah irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian, tapi tetap diberi murah oleh Belanda. Kemudian emigrasi, yaitu penyabaran penduduk, karena pada waktu itu di Jawa ada 14 juta, di Sumatera sedikit, sehingga banyak yang dibawa ke Sumatera untuk menanam perkebunan dengan ongkos yang sangat murah, ongkos kerja yang sangat murah. Kemudian yang berikutnya adalah program edukasi, yaitu program pendidikan 3 tahun dan 5 tahun, tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Itu mulai tahun 1901, ya, mulai 1901 itu ada program politik, ada politik balas budi Belanda dengan program pendidikan selama 3 tahun dan 5 tahun. Setelah Indonesia banyak yang pandai, hanya sekolah 3 tahun. 3 tahun dengan 5 tahun itu sudah ada orang yang hebat seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirosoto. Kemudian pada tahun 1908 mendirikan gerakan politik yang namanya Budi Utomo. Ya, Budi Utomo. Gerakannya tidak langsung partai politik, tapi gerakan yang bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, dan budaya. Tapi orientasinya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Itu tujuannya adalah untuk ingin Indonesia supaya merdeka. Berikutnya dengan program politik etis itu, politik balas budi itu, maka berdirilah Budi Utomo tahun 1908 ya, Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, hari kesadaran nasional bahwa orang Indonesia ingin merdeka, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirosoto dan Dr. Sutomo. Makamnya masih ada di Surabaya, di Jalan Bubutan, di gedung GRI. Ya, itu makamnya tokoh nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme untuk Indonesia merdeka. Kemudian pada tahun 28
ada Kongres Pemuda, ya, Kongres Pemuda yang disponsori, yang dimotori oleh anak-anak muda, yang namanya Bapak Muhammad Yamin dan kawan-kawan, melahirkan Sumpah Pemuda, bertanah air satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bangsa Indonesia. Setelah lahir Sumpah Pemuda tahun 1945, maka terjadilah yang namanya Indonesia Merdeka. Jadi semuanya adalah anak muda itu. Mulai 98 anak muda, 2008 anak muda, 1945 Indonesia Merdeka disponsori, dimotori oleh Bung Karno dan Bung Hatta, itu juga termasuk generasi muda. Pada waktu itu Bung Karno usianya sudah 44 tahun, masih sangat muda. Bung Hatta juga sama, sekitar 42 tahun, juga masih sangat energik dan sangat potensi, ya. Jadi dengan adanya program politik balas budi atau politik etis, maka batu Belanda itu senjata makan tuan, ya. Maunya Indonesia dididik untuk memproduksi tanah pertanian supaya bagus, supaya membuat apa itu kegiatan pembangunan untuk Belanda. Ternyata orang Indonesia yang pandai kemudian mengadakan gerakan politik, dengan gerakan politik yang dimotori anak-anak muda mulai 08, 28, 45 Indonesia bisa mencapai merdeka. Oleh karena itu anak-anak muda sekarang supaya mempunyai semangat seperti generasi angkatan 1998, 908, kemudian 998 dan 945. Jadi kita merdeka ini pada akhirnya adalah merupakan motor utamanya adalah anak-anak muda. Maka RT 6 ini anak-anak mudanya saya sudah luar biasa kompak, kerjanya bagus, ya. Kemudian ya bisa kerjasama dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, kemudian bisa kerjasama mau bangun takmir atau bangun masjid dengan masjid pada Gopur, kelihatan sudah terjadi menaranya sudah bagus, dan kita tetap bersemangat apa yang dikatakan oleh Pak RT tadi, bahwa kita akan ikut lomba kebersihan. Mari kita bersih kampung kita jaga kebersihannya, kita perindah. Kemudian Pak RT juga mengharap kita selalu kompak, rukun, ya, bangunan jiwanya dan bangunan raganya, bangunlah persatuannya dan bangunlah kerukunannya, dan bangunlah fisik desanya atau fisik wilayahnya supaya bagus. Jadi itu jiwa penjajahan Belanda itu kita jangan melihat jeleknya saja, ya. Yang jelas kita menderita, tapi dengan penderitaan itu bangsa Indonesia bisa bersatu, ya, bisa bersatu, akhirnya bisa meraih kemerdekaan, bisa merebut kemerdekaan dengan segala pengorbanan, baik tenaga, harta, bahkan jiwa. Banyak yang gugur di dalam peperangan mengusir Belanda. Itu sekedar pengantar sebelum kita membacakan doa pada kesempatan ini. Alhamdulillah kegiatan pada malam ini cukup sukses dan warga semuanya datang, semuanya kompak, dan monggo nanti ditanyakan sudah dijelaskan oleh Dr. Risma, ini mati dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa bersama untuk para pahlawan yang telah gugur bendera kita, untuk pahlawan kemerdekaan dan pahlawan nasional. Ya Qadarullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuwa ila jami'il walihin wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin. Tuwa ila arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat, khususan para
atau seribu apa juga yang gugur pada kita. Sayyidina Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha berkuasa atas segala sesuatu dan berkuasa atas segala-galanya. Pada malam hari ini kami warga RT 6 RW 2 Kelurahan Bulak mengadakan kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-78 sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan berkat karunia-Mu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Negara Indonesia merdeka bukan hadiah dari para penjajah, tetapi hasil jeripayah perjuangan yang panjang bangsa dan nenek moyang kami dengan segala pengorbanan harta dan nyawa yang gugur di medan perang melawan penjajah. Mereka kita hormati sebagai pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka pada malam hari ini kami mengenang jasa mereka, kami hormati mereka, dan kami telah dari semangat jiwa mereka, dan kami doakan semoga mereka gugur sebagai para syuhada yang mendapat tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kami bertekad melanjutkan perjuangan mereka, perjuangan para pahlawan yang gugur mendahului kita, dengan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengembangkan sumber daya manusia di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan intak, iman dan takwa. Maka Nabi telah bersabda, untuk meraih kebahagiaan dunia adalah dengan ilmu, dan untuk meraih kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu, dan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Karena dengan intek kita mudah, karena dengan intek hidup kita jadi mudah, dan dengan intek hidup kita jadi terarah. Maka bila kami kekuatan lahir dan batin untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah naungan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan penerima doa, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan pejuang bangsa kami. Terimalah amal bagi mereka dan berilah mereka tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwahum wa bin lahum wa wasi'at lahum Allahumma ja'alku du'a'u rabatan min yadil jannah wa la taj'alku du'a'u kubratan min kubarillah. Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan wa syafa'ata ala ahli kubur, khusus para pahlawan kemerdekaan sebagai syuhada. Irfa'an darajat wa fa'iblahu hasanat wa qaddir'an husayat wa yadakirna jannata wa afa'i wal umarat. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil
الجنات وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan besar, kemudian pentasnya dari semua elemen warga kita, dari adik-adik, anak-anak, dari anak-anak, adik-adik, remaja, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu dan ibu lansia, serta bapak-bapak lansia pun ikut hadir memeriahkan